Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 24, Gua Rahasia. Matahari hampir mencapai titik puncaknya, dan sinarnya yang menyengat jatuh tepat di atas batu karang, yang seolah ikut merasakan panas itu. Ribuan belalang tersembunyi di balik semak-semak berbunyi dengan nada monoton dan membosankan. Daun-daun pohon myrtle dan zaitun bergoyang dan berdesir di tiup angin. Setiap langkah yang diambil Edmond mengusik kadal-kadal yang berkilauan seperti zamrud. Di kejauhan, ia melihat kambing-kambing liar melompat dari karang ke karang. Singkatnya, pulau itu dihuni, namun Edmond merasa dirinya sendirian, dipandu oleh tangan Tuhan. Ia merasakan sensasi tak terlukiskan yang mirip ketakutan. Ketakutan akan siang hari yang bahkan di padang gurun sekalipun membuat kita khawatir sedang diawasi dan diperhatikan. Perasaan ini begitu kuat hingga tepat saat Edmond hendak memulai pekerjaannya, ia berhenti. Ia meletakkan sekopnya, menggenggam senapannya, lalu naik ke puncak batu tertinggi, dan dari sana memandang ke segala arah. Tapi bukan pada Korsika, yang rumah-rumahnya bahkan bisa ia bedakan. Bukan pada Sardinia, bukan pula pada Pulau Elba dengan segala kenangan sejarahnya, atau pada garis samar yang hanya bisa dikenali oleh mata pelaut berpengalaman sebagai pantai Genoa yang megah dan Leghorn yang komersial. Bukan itu yang ia pandang. Yang menarik perhatiannya adalah Brigantin yang berangkat pagi tadi, dan Tartan yang baru saja berlayar. Yang pertama hampir menghilang di Selat Bonifacio. Yang kedua berlayar ke arah berlawanan, akan segera memutar pulau Korsika. Pemandangan ini menenangkannya. Ia lalu menoleh ke sekitarnya. Ia sadar berada di titik tertinggi pulau itu, seperti patung di atas tumpuan granit raksasa, tanpa satupun jejak manusia terlihat. Samudra biru menghantam dasar pulau, menyelimutinya dengan renda busa putih. Lalu ia turun dengan langkah hati-hati dan perlahan, karena takut mengalami kecelakaan nyata yang dulu ia pura-purakan dengan begitu lihai. Seperti telah kita katakan, Dantes telah melacak tanda-tanda di sepanjang batu karang dan ia perhatikan tanda-tanda itu mengarah ke sebuah muara kecil, tersembunyi seperti pemandian nimfa kuno. Muara ini cukup lebar di mulutnya dan cukup dalam di tengahnya, untuk memungkinkan masuknya perahu kecil jenis luger yang akan benar-benar tersembunyi dari pandangan. Lalu, mengikuti petunjuk yang di tangan Abe Faria dulu begitu mahir digunakan untuk menuntunnya melewati labirin rumit kemungkinan, ia berpikir, Kardinal Spada yang khawatir diawasi pasti memasuki muara ini, menyembunyikan perahunya yang kecil, lalu mengikuti garis yang ditandai takik-takik di batu karang, dan di ujungnya mengubur hartanya. Gagasan inilah yang membawa Dantes kembali ke batu bundar itu. Hanya satu hal yang membuat Edmond bingung dan menghancurkan teorinya. Bagaimana mungkin batu ini yang beratnya beberapa ton diangkat ke tempat ini tanpa bantuan banyak orang? Tiba-tiba ide menyambar pikirannya. Alih-alih mengangkatnya, pikirnya, mereka pasti menurunkannya. Ia pun melompat dari atas batu itu dan memeriksa alas tempat batu itu dulu berdiri. Ia segera menyadari bahwa lereng telah dibentuk, dan batu itu meluncur sepanjang lereng itu hingga berhenti di tempatnya sekarang. Sebuah batu besar digunakan sebagai ganjal. Batu-batu kecil dan kerikil disisipkan di sekelilingnya agar lubangnya tak terlihat. Bangunan batu semacam ini lalu ditutup tanah dan rumput serta gulma tumbuh di atasnya. Lumut melekat pada batu-batunya. Semak myrtle berakar hingga batu tua itu tampak menyatu dengan bumi. Dantes menggali tanah itu dengan hati-hati dan segera menemukan atau setidaknya mengira menemukan tipu daya cerdik itu. Ia menyerang dinding ini yang telah disemen oleh waktu dengan sekopnya. Setelah 10 menit bekerja, dinding itu runtuh dan terbukalah lubang cukup besar untuk memasukkan lengannya.
Dantes bergegas mencari pohon zaitun terkuat yang bisa ditemukannya, memotong dahan-dahannya, lalu memasukkan batangnya ke dalam lubang itu dan menggunakannya sebagai tuas. Tapi batu itu terlalu berat dan terlalu kokoh terganjal. Bahkan jika ia adalah Hercules sekalipun, ia tak akan mampu menggerakkannya sendirian. Dantes sadar, ia harus menyerang ganjalnya. Tapi bagaimana? Ia memandang sekeliling dan melihat tanduk penuh mesiu yang ditinggalkan sahabatnya, Jacopo. Ia tersenyum. Penemuan setan ini akan sangat berguna. Dengan bantuan sekopnya, Dantes seperti perintis yang hemat tenaga, menggali terowongan kecil di antara batu atas dan batu penyangganya, lalu mengisinya dengan mesiu. Ia lalu membuat sumbu dengan membungkus sapu tangannya dalam saltpeter. Ia menyalakannya, lalu mundur. Ledakan segera terjadi. Batu atas terangkat dari alasnya oleh kekuatan dahsyat mesiu. Batu penyangga di bawahnya hancur berkeping-keping. Ribuan serangga melarikan diri dari lubang yang sebelumnya dibuat Dantes, dan seekor ular raksasa seperti iblis penjaga harta karun menggeliat dalam gulungan gelap lalu menghilang. Dantes mendekati batu atas yang kini tanpa penyangga miring ke arah laut. Si pencari harta yang tak kenal takut itu mengelilinginya, memilih titik paling rentan lalu memasukkan tuasnya ke dalam retakan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan massa batu itu. Batu itu yang sudah goyah oleh ledakan, goyah di alasnya. Dantes memperkuat usahanya. Ia tampak seperti salah satu titan kuno yang mencabut gunung untuk dilemparkan pada sang ayah para dewa. Batu itu akhirnya menyerah, menggelinding, melompat dari satu titik ke titik lain, lalu lenyap ke dalam samudera. Di tempat batu itu berada, kini terbuka ruang bundar, dan di tengahnya tampak cincin besi yang tertanam di atas batu persegi. Dantes berseru gembira dan terkejut. Belum pernah usaha pertama mendapat sukses yang begitu sempurna. Ia ingin segera melanjutkan, tapi lututnya gemetar, jantungnya berdebar kencang, dan penglihatannya mengabur, hingga ia terpaksa berhenti sejenak. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Edmond memasukkan tuasnya ke dalam cincin itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Batu persegi itu terangkat dan terbukalah tangga yang menurun hingga menghilang dalam kegelapan gua bawah tanah. Orang lain pasti akan langsung melompat masuk dengan sorak gembira. Tapi Dantes menjadi pucat, ragu-ragu dan merenung. "Sudahlah," katanya dalam hati. "Jadilah pria sejati. Aku sudah terbiasa dengan penderitaan. Aku tak boleh runtuh hanya karena menemukan bahwa aku telah ditipu. Lalu apa gunanya semua penderitaan yang telah kualami?" Hati hancur ketika diangkat oleh harapan yang menjanjikan. Ia tiba-tiba melihat semua ilusinya hancur berantakan. Varia hanya bermimpi. Kardinal Sepada tak pernah menguburkan harta di sini. Mungkin ia bahkan tak pernah datang ke sini, atau jika datang, Caesar Borgia, si petualang pemberani, si perampok licik dan tak kenal lelah telah mengikutinya. Menemukan jejaknya, menelusurinya seperti yang kulakukan, mengangkat batu ini lalu turun lebih dulu dariku dan meninggalkanku tanpa apa-apa. Ia berdiri diam dan termenung. Matanya tertuju pada lubang gelap yang terbuka di kakinya. Kini aku tak berharap apa-apa lagi. Kini aku tak punya sedikit pun harapan. Maka akhir petualangan ini hanyalah soal rasa ingin tahu semata. Dan ia kembali diam, tenggelam dalam renungan. Ya, ini petualangan yang layak masuk dalam riwayat sang perampok kerajaan itu. Peristiwa legendaris ini hanyalah satu mata rantai dalam rangkaian keajaiban yang panjang. Ya, Borgia pasti pernah ke sini. Obor di satu tangan, pedang di tangan lain, dan 20 langkah dari sini, di kaki batu ini, mungkin 2 penjaga berjaga di darat dan laut. Sementara tuannya turun seperti yang akan kulakukan, mengusir kegelapan di depan kemajuannya yang menakutkan.
Tapi apa nasib penjaga yang mengetahui rahasianya? Tanya Dantes dalam hati. Nasib, jawabnya sambil tersenyum. Yang sama dengan para penggali kubur Alarik yang dikubur hidup-hidup bersama jenazahnya. Namun, pikir Dantes, jika ia datang, ia pasti sudah menemukan harta itu. Dan Borgia, si pembanding Italia dengan artichok yang bisa ia santap helai demi helai, terlalu paham nilai waktu untuk membuang-buangnya mengembalikan batu ini ke tempat semula. Aku akan turun. Lalu ia pun turun. Senyum mengembang di bibirnya. Sambil bergumam kata terakhir filsafat manusia. Mungkin. Namun, alih-alih kegelapan dan udara pengap yang ia duga akan menyambutnya, Dantes justru melihat cahaya biru samar yang bersama udara segar masuk bukan hanya lewat lubang yang baru saja ia buat, tapi juga melalui celah-celah dan retakan-retakan batu karang yang terlihat dari luar. Lewat celah itu ia bahkan bisa melihat langit biru, dahan-dahan pohon ek yang selalu hijau, dan sulur-sulur tanaman merambat yang tumbuh dari celah batu. Setelah berdiri beberapa menit di dalam gua itu, yang udaranya lebih hangat daripada lembab, mata Dantes yang sudah terbiasa dengan kegelapan mampu menembus hingga sudut terjauh gua itu. Dindingnya terbuat dari granit yang berkilauan seperti berlian. Sayang sekali, kata Edmond sambil tersenyum. Inilah harta yang ditinggalkan sang kardinal. Dan si abe baik itu yang dalam mimpinya melihat dinding-dinding berkilau ini terbuai harapan palsu. Tapi ia teringat kata-kata surat wasiat itu yang dihafalnya di luar kepala. Di sudut terjauh lubang kedua, demikian bunyi wasiat sang kardinal. Ia baru menemukan gua pertama. Kini ia harus mencari yang kedua. Dantes melanjutkan pencariannya. Ia menyadari gua kedua pasti lebih dalam menembus pulau itu. Ia memeriksa batu-batu, lalu mengetuk bagian dinding tempat ia menduga ada pintu rahasia, disamarkan demi keamanan. Sekopnya berdentum dengan suara tumpul dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Akhirnya ia merasa satu bagian dinding mengeluarkan gema yang lebih berongga dan dalam. Ia maju dengan penuh semangat dan dengan kepekaan khas tahanan yang tak dimiliki orang bebas, ia yakin di sanalah pintu itu berada. Namun, seperti Caesar Borgia, ia pun tahu betapa berharganya waktu. Agar tak membuang tenaga sia-sia, ia mengetuk semua dinding lain dengan sekopnya, lalu mengetuk lantai dengan gagang senapannya. Tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia kembali ke bagian dinding yang mengeluarkan suara menenangkan tadi. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Lalu terjadilah hal aneh. Saat ia mengetuk, lapisan stuko seperti yang dipakai pada hiasan arabes terkelupas dan jatuh berkeping-keping, memperlihatkan batu putih besar di baliknya. Lubang batu karang itu ternyata ditutup dengan batu-batu, lalu dilapisi stuko dan dicat menyerupai granit asli. Dantes menusukkan ujung tajam sekopnya ke celah di antara batu-batu itu. Disinilah ia harus menggali. Namun, oleh suatu pergolakan emosi yang aneh, justru saat bukti bahwa Varia tidak keliru makin kuat, hatinya justru melemah. Perasaan putus asa menyusup perlahan. Bukannya memberi kekuatan, bukti terakhir ini justru mencabut tenaganya. Sekop itu turun, atau lebih tepatnya jatuh dari tangannya. Ia meletakkannya di tanah, mengusap dahinya, lalu naik kembali ke tangga. Beralasan ingin memastikan tak ada yang mengawasinya. Padahal sebenarnya karena ia merasa akan pingsan. Pulau itu sepi, matahari seolah menyelimutinya dengan pandangan menyala. Di kejauhan, beberapa perahu nelayan kecil menghiasi lautan biru. Dantes belum makan apa-apa, tapi ia tak memikirkan lapar di saat seperti ini. Ia meneguk beberapa tetes rum dengan tergesa-gesa, lalu kembali memasuki gua. Sekop yang tadi terasa berat, kini ringan seperti bulu di tangannya. Ia menggenggamnya erat-erat dan menyerang dinding itu.
Setelah beberapa kali menghantam, ia sadar batu-batu itu tidak disemen, hanya ditumpuk begitu saja, lalu ditutup stuko. Ia memasukkan ujung sekopnya lalu menggunakan gagangnya sebagai tuas. Dengan sukacita ia melihat batu itu berputar seolah berengsel, lalu jatuh di kakinya. Kini ia hanya perlu menarik batu-batu itu satu persatu dengan ujung besi sekopnya. Lubang itu sudah cukup besar untuk dimasuki. Tapi dengan menunda, ia masih bisa berpegang pada harapan dan menunda kepastian kekecewaan. Akhirnya, setelah ragu-ragu lagi, Dantes memasuki gua kedua. Gua kedua lebih rendah dan lebih suram daripada yang pertama. Udara yang hanya bisa masuk lewat lubang barunya berbau pengap. Bau yang tadi tak ia temukan di gua luar. Ia menunggu sejenak agar udara segar menggantikan udara busuk itu, lalu melangkah masuk. Di sebelah kiri lubang terdapat sudut gelap dan dalam, tapi bagi mata Dantes tak ada kegelapan. Ia memandang sekeliling gua kedua itu dan seperti yang pertama, gua ini juga kosong. Jika harta itu benar-benar ada, ia pasti terkubur di sudut ini. Saatnya telah tiba. 2 kaki tanah lagi digali, dan nasib Dantes akan ditentukan. Ia mendekati sudut itu, lalu mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menyerang tanah dengan sekopnya. Pada hantaman kelima atau keenam, sekopnya mengenai benda logam. Tak pernah lonceng kematian atau lonceng bahaya berdampak sehebat ini pada pendengarannya. Jika Dantes tak menemukan apa-apa, wajahnya tak akan lebih pucat dari ini. Ia menghantam lagi dan merasakan hambatan yang sama, tapi suaranya berbeda. Ini peti kayu yang diikat besi, pikirnya. Tiba-tiba, bayangan berkelebat cepat di mulut gua. Dantes segera menggenggam senapannya, melompat keluar, lalu naik tangga. Ternyata seekor kambing hutan yang lewat di depan gua kini sedang merumput tak jauh dari situ. Ini kesempatan bagus untuk mendapat makan malam. Tapi Dantes khawatir suara tembakannya akan menarik perhatian. Ia berpikir sejenak lalu memotong dahan pohon bergetah, menyalakan di api sisa sarapan para penyelundup lalu turun kembali membawa obor itu. Ia ingin melihat segalanya. Ia mendekati lubang yang telah digalinya dan kini dengan bantuan obor, ia melihat dengan jelas. Sekopnya memang mengenai besi dan kayu. Ia menancapkan obor ke tanah lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam sekejap, ruang selebar 3 kaki dan panjang 2 kaki telah dibersihkan. Di sana terlihat peti kayu ek, diikat dengan pelat baja yang dipotong rapi. Di tengah tutupnya terukir di atas lempeng perak yang masih mengilap, tak berkarat sedikit pun, lambang keluarga Spada. Sebilah pedang tegak di atas perisai oval, seperti semua lambang bangsawan Italia, dengan topi kardinal di atasnya. Dantes langsung mengenalinya. Varia telah berkali-kali menggambarnya untuknya. Tak ada keraguan lagi, harta itu ada di sini. Tak seorang pun akan bersusah payah menyembunyikan peti kosong. Dalam sekejap, ia membersihkan semua penghalang. Ia melihat gembok utama di antara 2 gembok samping dan 2 pegangan di kedua ujungnya. Semua diukir indah, seperti karya seniman zaman itu yang mampu membuat logam paling biasa menjadi berharga. Dantes menggenggam pegangannya lalu berusaha mengangkat peti itu. Tapi sia-sia. Ia mencoba membukanya. Gembok dan kuncinya terkunci rapat. Penjaga setia ini enggan menyerahkan amanahnya. Dantes memasukkan ujung tajam sekopnya di antara peti dan tutupnya, lalu menekan gagangnya dengan segenap tenaga dan klik. Pengaitnya terlepas. Engselnya pun ikut lepas. Masih menjepit serpihan kayu dan peti itu terbuka. Edmond diserang pusing hebat. Ia mengokang senapannya, lalu meletakkannya di sampingnya. Ia menutup mata, seperti anak-anak yang menutup mata agar dalam kegelapan imajinasinya bisa melihat lebih banyak bintang daripada yang ada di langit.
lalu membukanya kembali dan berdiri terpaku dalam keheranan. Peti itu terbagi 3 kompartemen. Di kompartemen pertama, tumpukan koin emas berkilauan. Di kompartemen kedua, batangan emas mentah, tak menarik secara visual, tapi bernilai luar biasa. Di kompartemen ketiga, Edmond menggenggam-genggam demi genggam berlian, mutiara, dan rubi yang saat jatuh beradu berbunyi seperti hujan es menghantam kaca. Setelah menyentuh, meraba, dan memeriksa harta itu, Dantes melesat keluar gua seperti orang gila. Ia melompat ke atas batu karang, tempat ia bisa memandang laut. Ia sendirian dengan harta tak terhitung yang tak pernah terdengar sebelumnya. Apakah ia terjaga atau hanya bermimpi? Apakah ini ilusi sesaat atau kenyataan yang nyata? Ia ingin memandang emasnya, tapi tenaganya tak cukup. Sejenak ia menundukkan kepala di antara kedua tangannya, seolah mencegah akal sehatnya lenyap. Lalu berlari liar di antara batu karang Monte Cristo, membuat kambing hutan ketakutan dan burung laut terbang ketakutan oleh teriakan dan gerakannya yang liar. Lalu ia kembali, dan karena masih tak percaya pada indera sendiri, ia melesat masuk gua lagi dan berdiri di hadapan tambang emas dan permata ini. Kali ini ia berlutut, lalu menangkupkan tangan dengan erat dan mengucapkan doa yang hanya Tuhan yang memahaminya. Perlahan ia menjadi tenang dan bahagia, karena hanya sekaranglah ia benar-benar menyadari kebahagiaannya. Ia pun mulai menghitung kekayaannya. Ada 1.000 batangan emas, masing-masing beratnya 2 hingga 3 pon. Lalu ia menumpukan 25.000 crown, masing-masing bernilai sekitar 80 franc uang masa kini, bergambar Alexander ke-6 dan para pendahulunya. Dan ia melihat peti itu masih jauh dari penuh. Ia juga mengukur 10 genggam penuh mutiara, berlian, dan batu mulia lainnya. Banyak di antaranya dipasang oleh pengrajin terkenal, sehingga nilainya jauh melebihi harga batunya sendiri. Dantes melihat cahaya perlahan menghilang. Khawatir tertangkap di dalam gua, ia segera keluar. Senapannya tetap di tangan. Makan malamnya hanya sepotong biskuit dan sedikit rum. Lalu ia tidur beberapa jam, berbaring tepat di muka gua. Ini adalah malam yang penuh sukacita dan ketakutan. Jenis malam yang hanya pernah dialami pria penuh emosi luar biasa ini 2 atau 3 kali seumur hidupnya.